got so motherfucking designer. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Kemajuan teknologi informasi, terutama pada bidang komputer dan internet, terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digarisbawahi, di balik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berpikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi atau digital. Informasi sudah dianggap sebagai power yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menguntungkan nasib manusia itu sendiri. Saat ini, ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi, sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini terdapat dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Contohnya adanya pinjaman online. Di satu sisi bahwa adanya pinjaman online ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di sisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Saat ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya pinjaman online tersebut. Salah satunya ialah mengenai pelanggaran terhadap data pribadi. Akibat dari maraknya kasus pinjaman online secara ilegal telah menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma sampai pada kasus bunuh diri. Kasus-kasus tersebut muncul sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi dari debitur, seperti pengancaman, bahkan sampai dengan pencemaran nama baik. Kaitannya terhadap pelanggaran data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia platform pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan. Selain itu, juga spam pesan singkat dan melakukan panggilan secara terus-menerus yang dapat mengganggu debitur. Makin maraknya kasus tersebut, maka saat ini pinjaman online banyak mengakibatkan kerugian pada masyarakat, baik secara material maupun psikis. Penyedia platform pinjaman online seharusnya dapat menjamin data debitur dengan baik, akan tetapi masih terdapat penyedia platform pinjaman online justru memanfaatkan untuk memeras debitur. Adapun upaya agar tidak terjebak pinjaman online ilegal, yaitu diantaranya yang pertama, cek legalitas pinjol. Sebelum menerima tawaran pinjaman online, pastikan dulu pinjaman online atau fintech lending tersebut telah terdaftar dan berizin di OJK. Yang kedua, yaitu langsung hapus SMS tawaran pinjol. Langsung hapus SMS top penawaran pinjaman online yang Anda terima, karena bisa dipastikan itu pinjol ilegal. Fintech lending resmi atau pinjol yang terdaftar dan berizin di OJK tidak diperbolehkan menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik pesan singkat atau SMS ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa persetujuan konsumen. Yang ketiga, itu jaga data pribadi Anda. Selalu waspada menjaga data pribadi Anda. Hindari mengunduh secara sembarangan aplikasi dan mengunggah KTP ataupun data pribadi di media sosial. Hindari bertransaksi keuangan yang menggunakan jaringan Wi-Fi umum. Dan pastikan menggunakan lembaga jasa keuangan yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Selanjutnya, upaya jika terlanjur terjebak pinjaman online ilegal, yaitu 1. Segera buat laporan kepada SWI melalui waspadainvestasi@ojk.co.id agar laporan segera diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga pinjaman online ilegal yang bersangkutan diblokir. Kemudian yang kedua, hindari melakukan pinjaman di pinjaman online ilegal lain untuk menutup utang lama yang sudah melewati jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, bila menerima teror penagihan pinjaman, segera blokir seluruh kontak pihak yang melakukan teror dan imbau kepada seluruh relasi yang dimiliki untuk mengabaikannya bila turut dihubungi.
Jungle.